Cindo itu sebenarnya berdiri sejak tahun 2017 ketika saya dan suami menikah. Saya punya visi misi bagaimana untuk menyebar kebermanfaatan, tidak hanya untuk diri sendiri tapi bisa untuk orang lain. Dan salah satu alasan lainnya adalah untuk kemandirian finansial, karena saat itu kami berdua masih statusnya sebagai pegawai. Nah, lapak Cindo itu sebenarnya dari dua kata, yaitu lapak dan Cindo. Lapak itu artinya perkumpulan, Cindo itu bukan singkatan yang sekarang lagi viral, tapi Cindo itu berasal dari Sumatera Selatan yang artinya bagus, cantik. Jadi kita itu punya mimpi untuk memiliki produk yang baik dan berkualitas, tapi tidak hanya satu, tapi beragam. Yang menjadi alasan saya dan suami, yaitu pertama karena kita suka kuliner, kita suka jajan, jadi kita suka traveling kemanapun gitu, dan kita ngelihat ada potensi apa, dan kebetulan kita berdua dari Sumatera Selatan. Nah, mengapa kita tidak mengangkat kuliner lokal kita biar bisa tersebar tidak hanya di Indonesia, tapi nanti mimpinya kita bisa tersebar ke seluruh dunia. Lapak Cindo ini sebenarnya kita memegang produk dari hulu ke hilir. Kami memiliki produk seperti ikan giling, bahan bakunya yaitu untuk olahan pempek, siomay, bakwan, batagor, dan lain-lain. Nah, produk unggulan kita itu produk khas dari Sumatera Selatan atau yang dikenal dengan Palembang. Produknya itu yang paling biasanya tentunya adalah pempek, karena olahan ikan itu tidak hanya orang Palembang aja yang suka, ternyata orang Jawa, orang Sulawesi, bahkan orang di negara lain pun menyukai olahan ikan seperti pempek. Kalau dibilang usaha itu mulus, enggak 100%. Tantangannya itu banyak. Karena di awal 2017 itu kita untuk branding lapak Cindo itu perlu banget import, hampir setiap hari saya itu promosi. Bagaimana memperkenalkan saya, diri saya, produk saya. Karena yang terpenting itu tidak produknya, tapi orangnya dulu. Karena orang tuh akan melihat, oh lapak Cindo yang ownernya siapa nih? Dini. Oh, Dini tuh orang Palembang loh. Jadi koneksinya akan berputar seperti itu. Jadi saya dan suami itu benar-benar import dari awalnya itu. Saya ingat banget sehari itu pernah omsetnya cuma 100.000. Itu happy banget. Nah, dari sana kita mulai belajar digital marketing, go online, kita belajar untuk networking, tidak hanya ke customer tapi kita ke pemerintah, ke swasta. Nah, dari sana yang kita lakukan. Tantangan terberatnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan branding lapak Cindo itu untuk tetap otentik gitu loh, tetap asli, tapi bisa mengikuti apa yang customer inginkan seperti. Nah, saat pandemi itu orang banyak turun, kita juga 1 bulan pertama pandemi sempat drop, tapi alhamdulillah kita bisa meningkat di Lebaran dan puasanya. Itu meningkat drastis sekitar 100-200% penjualan di lapak Cindo. Nah itu, dan setelah pandemi kita merasa bahwa lapak Cindo agak sedikit berkurang, menurun seperti itu. Ternyata alasannya karena memang saat online kita mengalami peningkatan saat pandemi, tapi setelah pandemi kita mengalami sedikit penurunan. Itu kita evaluasi lagi, kita beri lagi apa nih yang kurang, apa nih yang harus kita lakukan, dan strategi tantangan ataupun penurunan itu yang kita lakukan hingga saat ini. Trik marketingnya khususnya karena kita berdiri secara online, kita memanfaatkan sekali media sosial, marketplace, website. Kita bekerja sama dengan micro influencer seperti itu. Jadi kita benar-benar memanfaatkan atau mengoptimasikan si digital online ini. Jadi biar biar tidak ketinggalan seperti itu dengan yang lain. Nah, untuk dengan adanya lapak Cindo secara online, sudah brandingnya sudah terbentuk. Di tahun 2021 kita memberanikan diri untuk memiliki outlet secara fisik. Nah, itu adalah proses dari lapak Cindonya tersendiri. Banyak yang info bahwa lapak Cindo sekarang sudah sangat berproses ya. Saya bilang bukan sukses, tapi saya tetap berproses karena masih panjang perjalanan lapak Cindo. Yaitu kami tuh pengen punya mimpi, salah satunya punya satu outlet yang benar-benar eye-catching, bagus dan terlengkap. Jadi tidak hanya makanan, tapi kita punya fashion yang khas Sumatera Selatan, kita punya produk-produk kerajinan tangan. Nah, dan di sana pun kita mau tidak hanya menampilkan dine in dan take away, tapi kita menampilkan produksi kita secara
di outlet kita yang terbaru itu. Nah, itu adalah mimpi kita ke depannya, dan tidak hanya tersebar di Bekasi, tapi kita juga ingin tersebar di banyak kota. Bahkan kita punya mimpi kalau bisa ke luar negeri, ke Amerika, why not gitu loh. Karena makanan ikan ini, olahan ikan ini tidak hanya orang Indonesia ternyata yang suka, ternyata orang lain, negara lain pun ada yang suka seperti itu. Harapannya yang pertama, kita bisa merealisasikan target-target yang sudah kita buat dari tahun lalu, 2 tahun lalu seperti itu. Salah satunya adalah mengoptimasikan lagi, mengoptimalkan lagi karyawan, SDM seperti itu. Kita juga ingin lebih merapikan lagi, salah satunya di keuangan, karena kan semakin kita berproses semakin banyak sekali PR-PR yang ternyata masih banyak sekali yang perlu kita evaluasi seperti itu. Dan selanjutnya adalah targetnya adalah bagaimana salah satunya tadi kita bisa mendapatkan dana, gitu, dana secara dana segar ataupun dana dari sumber dari manapun untuk bisa membuka outlet terbaru dengan tampilan yang menarik, lengkap, bahkan orang itu datang ke Lapak Cindo itu jadi one stop shopping. Jadi produk-produk khas Sumatera Selatan itu kita ada di semua, kita siapkan semua seperti itu. Jadi orang nggak perlu ke toko-toko lain gitu loh yang di luar Palembang, tinggal top of mind-nya adalah Lapak Cindo gitu loh. Oh, kalau ke Jabodetabek ataupun ke Jawa, mendingan ke Lapak Cindo aja untuk produk khas Sumatera Selatan.